Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal oli dipakai untuk air isi aki, terutama adalah aki diisi oli 2T. Jadi airnya dibuang terus digantikan dengan oli 2T. Sudah didemokan, sudah ditunjukkan, bisa sip, starter ya. Tapi menurut penulis hal ini wajib diujikan ya. Dan diujikan ini nggak bisa satu motor mewakili semua ya. Jadi harus satu-satu. Oh, ini di motor yang tanpa starter elektrik. Ini di motor versi injeksi Honda. Ini versi injeksi Yamaha. Yang sudah close loopnya Honda, Yamaha, Suzuki. Ini yang tipe Matic, ini yang tipe Sport, gitu ya. Harus benar-benar satu-satu diuji cobakan semua. Nggak bisa terus diuji hanya di motor bebek, terus menganggap bahwa oh ini pasti aman untuk semua. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi sayangnya ya, yang uji juga hanya memikirkan voltase. Oh, yang penting ada voltasenya, pasti oke. Nah, ada minim 2 uji ya yang perlu dilakukan dari sisi voltase ini. Yaitu apakah pada saat idling setempat akinya ngisi. Jadi yang pertama adalah bagaimana penurunan voltase ketika menyalakan starter ya. Jadi normalnya aki normal itu penurunan voltase pada saat dipakai starter itu nggak banyak. Jadi misalnya standby-nya 12,5 ya, atau berapapun lah ya, karena namanya voltmeter itu kualitasnya macam-macam, ada yang angkanya lebih tinggi, ada yang angkanya lebih rendah. Kita asumsikan saja voltasenya menunjukkan 12,5. Nah, apakah setelah dipakai starter itu penurunan voltasenya banyak atau sedikit? Voltase penurunan banyak itu ya sekitar misalnya dari 12,5 jadi 11,5 atau bahkan 10,5. Nah, itu banyak aja. Kalau yang sedikit itu ya misalnya 12,5 cuma turun jadi 12,3. Nah, itu yang sedikit. Jadi normalnya aki itu paling ya turunnya nggak banyak. Yang kapasitasnya besar ya 12,5 turunnya jadi 12,3. Nah, ini juga baiknya diujikan ke kendaraan yang cc-nya gede, kendaraan yang kapasitas akinya besar. Jadi ya seperti misalnya NMAX ini, mungkin juga PCX, Aerox, Lexi, juga motor laki, yaitu motor-motor yang kapasitas akinya itu 5Ah ya. Jadi beberapa motor kecil kapasitas akinya cuma 3Ah. Nah, ini teknik ini harus diujikan ke motor yang kapasitasnya 5Ah. Atau kalau nekat ya sekalian ke mobil dah. Lihat. Itu satu ya, voltase. Yang kedua adalah dari sisi overchargingnya, over voltage-nya. Jadi motor kalau di player lokal, kalau di gaspol lokal itu nggak akan rusak ya kalau motornya masih standar dan motornya cuma motor ya kayak kelas gini ini ya, 150, 110 gitu ya. Dan ya dari bengkel pun sering ya melakukan hal itu. Motor di player keras setempat. Nah, perlu dilihat apakah voltase dari akinya itu bisa nggak naik
Jadi harus dilihat apakah voltasenya bisa maksimal mentok di 15 volt. Voltasenya nggak boleh lebih. Ini harus diujikan, terutama kayaknya di motor karbu atau motor CDI. Karena motor CDI rasanya kiproknya masih sederhana. Yang AC itu voltasenya bisa nggak terkendali. Walau nggak menutup kemungkinan yang injeksi pun voltasenya nggak terkendali. Ya ini harus dicek ya. Harus dicek. Tapi mestinya kalau injeksi voltase dari aki itu nggak akan sampai bablas lebih dari 15 volt. Karena ya mekanismenya wis otomatis mematikan. Kalau sampai nggak dimatikan ya soro iku sing desainer. Jadi dicobakan di kendaraan karbu atau CDI. Tentu ya syukur-syukur dicoba yang ya cc besar juga. Yang berikutnya adalah uji self discharge. Jadi kelemahan dari kapasitor itu dibanding kalau dengan baterai itu adalah self discharge. Voltase bisa turun cepat walau sedang nggak dipakai. Ini ya kelemahan yang ya paling mengganggu untuk kendaraan-kendaraan yang akinya cepat tekor. Jadi kendaraan-kendaraan modern yang sudah dilengkapi dengan smart key, dengan alarm, itu seringkali voltasenya, akinya itu cepat habis. Ya beberapa juga sering dengar kasus Aerox ya, Aerox dengan apa jenenge Yamaha Y-Connect ya. Itu bagian CCA-nya atau apalah itu ya, bikin akinya cepat tekor karena pada saat idling arusnya kepake, dan kepakainya karena fitur pencarian motor kalau nggak salah ya. Nah, harus benar-benar diuji apakah dengan menggunakan oli samping sebagai pengisi akinya bisa dipakai di kendaraan yang terkenal boros listrik pada saat waktu mesin mati. Jadi harus dicobakan ke mesinnya, ke motor PCX 160 misalnya, Vario 160, NMAX New, NMAX Neo, Aerox seleksi, ADV 160 dan seterusnya lah ya, yang punya fitur smart key, yang punya fitur Y-Connect gitu. Dilihat apakah kalau pemakaian normal nggak pakai di charging itu bisa ngecas starter pagi-pagi, atau misalnya kalau motor didiamkan selama piro wis 3 hari, apakah masih normal? Menurut ngomong 3 hari karena kalau seminggu bahkan aki pun bisa sudah lemah ya. Jadi kalau motor yang macam smart key macam-macam itu, kalau aki normal pun motor didiamkan seminggu bisa tekor. Apalagi ini pakai oli. Mungkin ada yang menganggap bahwa oh ajaib ya, aki diisi oli kok bisa ada voltasenya. Ya jangan heran lah ya, karena ada yang namanya kapasitor. Kapasitor itu salah satunya adalah elko. Elko itu kalau nggak salah singkatannya elektrolit kapasitor. Elektrolit itu artinya ada cairannya. Cairannya itu biasanya berupa minyak. Jadi ada minyak khusus yang membuat kapasitor ini bekerja dengan baik. Tapi ya dengan minyak apapun bisa. Cuma ya itu tadi kelemahannya. Kelemahannya adalah voltasenya itu bisa tidak terkendali. Memang kapasitor itu ada limitasi voltasenya, tapi limitasinya biasanya tinggi. Jadi kapasitor atau kondensator itu
limitasinya bisa kita lihat di bungkusnya, misalnya ada yang but 50 volt, atau kalau super kapasitor 3 volt, 12 volt gitu ya. Nah, kalau limitasinya 50 volt, bahaya kalau misalnya kita terapkan di kendaraan yang nggak ada pembatas voltasenya. Karena peralatan yang ada di kendaraan kan dirancang, didesain biar bekerja di maksimal 15 volt. 17 volt pun sudah mulai ada yang rusak, apalagi kalau sampai 20, 30, 40, 50. Pasti rusak lah. Karena over voltase. Kelemahan kedua adalah self discharge tadi. Jadi arus yang sudah agak isi itu lebih cepat berkurang di model kapasitor, di model yang pakai oli, pakai minyak. Terus yang ketiga adalah kapasitas. Nah, kapasitas ini ya harus diselidiki juga ya, karena mekanismenya beda. Jadi voltasenya kalau kapasitor itu sifatnya mudah dilepas, self discharge tinggi, keluaran arus tinggi. Jadi ya, keunggulan sekaligus kelemahan dari kapasitor itu adalah pelepasan listrik yang cepat. Bisa diisi dengan cepat, bisa melepas listrik dengan cepat. Unggulnya kapasitor itu. Jadi self discharge emang tinggi, tapi dia juga bisa melepas arus dengan cepat. Jadi kalau aki itu ada pembatasan ya. Misalnya kalau aki normal itu ya, pelepasan listriknya itu 1C biasanya. 1C, C-nya itu adalah kapasitas, capacity. Jadi misal 12 volt, kalau 1C itu artinya lepas listriknya maksimal 12 ampere. 12 ampere kali 12 volt lah, anggap aja ya. Piro wes? Mbuh piro? 100 piro gitu ya. Anggap aja 140 lah wes. Piro saya rolas pinggir rolas itu. Desa anggap aja 144. Buh, angka persisnya piro? Penulis lagi jalan nggak iso ngitung. Ya, anggap 140 watt ya. Di motor ada lampu misalnya total 36 watt, yang depan belakang 40 watt gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada juga yang dari coil. Nah, kalau coil ini kita nggak bisa ngukur wattnya ya, karena kebutuhan listrik instannya yang diperlukan. Dia itu nyedot sekilasnya bisa aja sekitar piro 24 watt ya. Bukan, kita nggak ngomong watt deh, ampere lah. Pada waktu mau pasnya itu bisa aja butuh listriknya sekitar 24 ampere. Jadi listrik 24 ampere itu ya jelas lebih besar kan daripada 12 ampernya aki. Nah, ini bisa aja kurang. Kalau kita pakai kapasitor itu bisa disuplai sebanyak 24 ampere, itu kuat kalau kapasitor. Karena sifatnya yaitu tadi, ngecasnya cepat, lepasnya juga cepat. Tapi balik lagi, yang kita omongkan di sini adalah kelemahan ya. Penulis sudah ngomong apa aja yang dari over voltasenya, dari self discharge-nya, terus satu lagi tadi kapasitasnya ya. Jadi over voltage-nya, kapasitasnya, self discharge-nya, 3 itu ya yang harus diperiksa dulu. Oleh karena itu ya harus ada pembuktian di kendaraan-kendaraan tersebut. Nggak bisa hanya nyobanya di motor bebek tok.
nggak bisa nyobanya hanya di motor yang tanpa starter kaki, dan nyobanya pun harus yang fair. Nyobanya pun harus ketika digunakan, karena kalau misalnya kita cas dulu ya, terus kita pasang, kita pakai starter, moro. Nah, tapi kan masalahnya kalau kendaraan dipakai nggak gitu model. Kendaraan dipakai listrik ngecasnya juga nggak bisa 100%. Sebagai bukti kan sering ya, yang namanya aki itu kalau di servis selalu dicas kan di kendaraan-kendaraan sekarang. Jadi di bengkel-bengkel sekarang itu disediakan charger. Gunanya adalah untuk ngecas aki motor yang sedang diservis. Nah, aki aja kayak gitu, padahal dipakai tiap hari. Nah, ini kalau akinya diganti oli, isinya ya harus diperlakukan seperti itu juga ya. Dipakai normal, terus dilihat besok paginya atau 2 hari lagi apa masih nyala kalau dipakai starter tangan. Ujinya ya jangan waktu habis diisi oli terus dicas, terus habis itu pasang di motor di starter. Iso wong jenenge setas diisi ya. Coba kalau sudah semalaman masih bisa nyala atau enggak. Coba kalau dipakai normal masih bisa nyala atau enggak. Jadi nyobanya harus real ya. Jangan ini bisa dicas, habis dicas langsung dipakai. Ya itu enggak fair, enggak sesuai kondisi lapangan. Ngetesnya juga harus di kendaraan-kendaraan yang penulis sebut tadi. Kalau yang butuh kapasitas besar bisa enggak? Kalau akinya yang 5 ampere itu 5 ampere atau motornya yang 150 cc ke atas. Kok 5 ampere, 5 Ah ya. Terus kalau misalnya motornya itu boros listrik, tekor nggak gini kalau misalnya dibiarkan misalnya 2 hari 3 hari gitu. Karena yang jadi sumber masalah ya safety charge-nya kapasitor yang setahu penulis cukup besar. Kita nggak usah ngomong seminggu lah. Karena ada yang aki motor seminggu dibiarin nggak bisa nyala, 3 hari lah bisa enggak. Kalau memang dari uji-uji tersebut ternyata ada yang gagal, ya jadi warning ya. Jadi warning untuk jangan sembarangan menggunakan oli aki. Apa alasannya juga? Nah ini alasan ya, penulis kan sering diomongi. Coba di motor penulis air akinya diganti oli, gaya apa gitu loh. Karena di motor penulis pun aki termasuk awet. Penulis masih baru 1 kali ganti aki ini dari pemakaian motor yang umur 60.000. Itu sudah cukup awet. Emang kalau pakai oli bisa sampai seumur hidup aki nih. Wes anggap aja lah bisa seumur hidup. Tapi ya apa kuat. Nanti kalau pakai oli air akinya, isi akinya, pas nanti jadi sulit starternya pagi-pagi. Jadi pelan ngek gitu asoro. Nah kalau misalnya emang gak kuat terus diharap diapa, ini gak ada starter kaki nen maki. Berarti kan harus dilepas, dicas dulu. Walah, wes. Lah kok repot-repot. Jadi ya menurut penulis teknologi aki diganti dengan oli itu masih terlalu dini ya, kurang matang ya. Terus juga penulis nggak melihat sisi apa nih ya, sisi positifnya. Kalau kita ngomong motor-motor yang cc ini gede, kalau kita ngomong motor-motor sing agine sepet tekor. Jadi orang-orang yang butuh aki yang awet itu kan yang seringnya motor cc besar yang ada smart key-nya toh. Nah, apakah kalau pakai oli bisa menggantikan beneran gitu loh?
Jadi nyobanya harus di kendaraan yang memang beneran butuh olinya, akinya itu awet. Nah kalau motor penulis ini nggak terlalu butuh ya, karena beberapa tahun masih cuma ganti oli, ganti aki 1 kali. Nah mereka-mereka yang butuh oli, aki awet itu adalah mereka-mereka yang setahun bisa sampai 3 kali ganti aki. Ya wes, setelah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.